Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ali Saiful Milah. Saya bertugas pada unit kerja SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada laporan pembuatan bahan ajar periode bulan Juli tahun 2022, saya mengambil materi tentang Sistem Operasi Jaringan pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah menjelaskan sistem operasi jaringan, kemudian yang kedua menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, kemudian yang ketiga menentukan cara instalasi sistem operasi, kemudian yang keempat melakukan instalasi sistem operasi jaringan, kemudian yang kelima menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan, kemudian yang keenam adalah membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, kemudian definisi sistem operasi jaringan. Nah, di sini sistem operasi jaringan atau sering disebut dengan NOS, Network Operating System, yaitu adalah merupakan suatu sistem sumber daya yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpulan pengaturan ke pengguna yang memudahkan dan juga memberikan kenyamanan dalam pengaplikasian berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut. Nah, ini adalah jadi sistem operasi jaringan ini itu biasanya digunakan untuk sebuah komputer server ya atau komputer induk yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem jaringan. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik sistem operasi jaringan. Itu yang pertama adalah punya pusat kendali sumber daya jaringan. Kemudian yang kedua mempunyai akses aman ke sebuah atau beberapa jaringan. Kemudian yang ketiga memiliki remote pengguna untuk bisa terkoneksi ke suatu jaringan. Kemudian yang keempat adalah memberi izin pengguna untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya seperti internet. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasi jaringan. Jadi, saya mengambil sampel 3 sistem operasi yang saat ini user friendly dan juga mungkin familiar digunakan untuk pembangunan sebuah sistem jaringan. Itu yang pertama adalah Windows, kemudian yang kedua adalah Linux, kemudian yang ketiga adalah FreeBSD. Nah, di sini untuk Windows ya mungkin dengan adanya Windows Server 2012 ya itu adalah merupakan NOS atau Network Operating System yang digunakan oleh eh, seorang administrator jaringan yaitu untuk mengelola sebuah sistem jaringan ya. Jadi kalau Windows mungkin cuman kelemahannya kalau Windows di sini yaitu adalah eh, berbayar ya kalau untuk Windows ya. Tapi kelebihannya ya Windows itu ada user friendly dan bersifat GUI ya, graphical user interface. Tapi Windows ini Windows Server ini di antaranya Windows Server 12, mungkin ada Windows Server yang terbaru saat ini itu masih banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Nah, kemudian kalau Linux ya, nah ini mungkin dari setiap sistem operasi jaringan ini yaitu adalah memberikan mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah, di antaranya kalau Linux yaitu ada kelebihannya adalah open source ya. Jadi bisa dimodifikasi dan bisa dikembangkan. Ya, artinya nah ini adalah kemudian juga lebih aman ya kalau Linux. Ya karena kernelnya itu adalah dibuat secara aman ya, jadi bisa dimodifikasi dan bisa dikembangkan. Ya biasanya varian-varian dari Linux yang bisa digunakan untuk sistem operasi jaringan ini yaitu ada diantaranya ada Linux Debian, kemudian ada eh, Red Hat ya, Fedora, kalau dulu kemudian ada open source, kemudian kalau di industri yaitu adalah banyak menggunakannya adalah CentOS ya. Selain Debian juga ada CentOS yang banyak digunakan di industri. Nah, kemudian kalau FreeBSD ya, nah ini
FreeBSD dan juga ini berbasis Unix juga ya, bisa dimodifikasi dan bisa dikembangkan. Nah, biasanya kalau FreeBSD ini juga ini hampir sama dengan Linux ya, jadi bersifat open source ya, jadi mudah dimodifikasi dan dikembangkan. Nah, biasanya administrator seperti perbankan itu ya. Nah, ini mungkin jadi kalau dari sisi keamanan mungkin levelnya itu ya lebih aman ya FreeBSD ya. Cuman kalau FreeBSD ini adalah full berbasis CLI ya. Jadi saya belum menemukan ya FreeBSD itu yang berbasis GUI, tapi mungkin ada ya yang berbasis GUI, tapi saya belum menemukan karena FreeBSD itu hampir semuanya itu adalah berbasis teks ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk melakukan instalasi pada sebuah sistem operasi jaringan, yaitu adalah kita harus menentukan dulu spesifikasi hardware server ya. Nah, di antaranya ada beberapa pertimbangan ya untuk pemilihan sebuah hardware server, yaitu adalah kita harus mempertimbangkan adalah CPU ya, atau Central Processing Unit. Ya, di mana CPU ini kan sebagai alat pemroses ya, atau kalau di manusia disebut sebagai otak ya, ya pada sebuah sistem komputer. Kemudian storage ya, kemudian storage itu adalah penyimpanan. Nah, karena server ini nanti bebannya akan berat ya, artinya akan menyimpan beberapa layanan yang akan diakses oleh klien. Nah, maka yang harus dipertimbangkan juga adalah storage ya, atau penyimpanan data. Kemudian yang terakhir adalah memori. Nah, jelas ya, memori ini itu juga sangat penting karena ketika nanti pengambilan keputusan atau antrian permintaan dari klien itu nanti akan bekerja adalah memori ya, untuk mengatur ya lalu lintas permintaan dari klien terhadap sistem sebuah server. Bahkan tadi kalau kita kaitkan dari jenis sistem operasi yang digunakan itu adalah Linux dan FreeBSD, itu mereka itu mempunyai sebuah yang namanya ada virtual memory. Jadi adalah swap area ya, atau virtual memory. Jadi mereka itu bisa memberikan memori tambahan itu dari kapasitas hard disk ya, atau storage yang digunakan. Tapi ada aturannya. Biasanya itu penggunaan swap area atau virtual memory itu adalah 2 kali ukuran memori. Kalau misalkan servernya kita menggunakan 16 giga nih, berarti swapnya itu adalah 32 giga ya. Nah, itu saja mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahan ajar periode bulan Juli ya, tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ada referensi yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.